Ya, bagaimana kemudian memutus lingkaran setan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak? Kita akan membahas ini dalam dialog kita dengan dua orang narasumber yang sudah terhubung dengan kita. Yang pertama, Ibu Retno Listiarti dari Komisioner KPAI. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Retno sudah bergabung dengan kita, dan juga ada Pak Hari Hikmat, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam, Mas. Ya, terima Selamat malam, kasih. Mbak Retno. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Kita akan telisik lebih jauh bagaimana kemudian kasus ini, apa perspektif dari KPAI dan juga bagaimana penanganan dari Kemensos terhadap korban ini, akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita masih di CNN Indonesia Prime News, dan seperti sebelumnya saya sudah memperkenalkan dua orang narasumber yang akan membahas lebih lanjut bagaimana kemudian perkembangan kasus seorang remaja berinisial NF yang beberapa waktu lalu kita ketahui bahwa sang remaja ini memang berada di bawah umur dan kemudian mengalami pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dan fakta baru saat ini adalah bahwa sang remaja ini, si remaja NF ini justru hamil begitu ya, 3 bulan begitu. Kita ingin ke KPAI dulu. Mbak Retno, bagaimana kemudian kajian dari KPAI melihat kasus ini? Posisi remaja NF ini kita tempatkan di posisi apa? Sebagai korban atau sekaligus pelaku, atau bagaimana kajian KPAI sejauh ini? Iya, kalau menggunakan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentu NF ini adalah pelaku sekaligus korban. Memang ini kan anak berhadapan dengan hukum ya. Jadi nanti dia akan mengalami 2 pengadilan kan, berarti yang pertama adalah untuk kasus dugaan pembunuhan, itu dia akan sebagai pelaku. Kemudian ketika dia nanti terkait dengan korban sebagai perkosaan, maka dia akan jadi saksi korban. Nah, tapi kalau KPAI melihat, ini kan anak usia 15 tahun, belum genap malah ya, baru 14 tahun lebih. Nah, ini kalau melihat pada situasi itu, maka sesungguhnya dia adalah korban ya. Apa yang dia lakukan pun dipicu oleh kondisi keadaan sekeliling. Dan itu kan memang ada ketidakpekaan juga pada lingkungan terhadap apa yang dialami dia. Dia ini kebingungan ya, kemudian melakukan tindakan yang namanya anak usia belum genap 15 ya. Cara berpikirnya kan tentu tidak seperti orang dewasa. Dia tidak tahu resiko, dia tidak berpikir panjang ya, sehingga apa yang dilakukan bagaimanapun NF ini adalah bagaimanapun korban. Setidaknya dia korban pada lingkungan terdekatnya, yaitu dia korban perceraian, dia tidak tinggal dengan ibu kandung maupun ayah kandung yang juga tidak ada di dekat dia. Ini kan situasi yang sebenarnya bagi seorang anak demikian sulit ya. Jadi kalau KPAI, kami tentu menghormati kepolisian bekerja dan juga mengapresiasi ya Kementerian Sosial yang sudah mampu untuk menggali ya apa yang terjadi, dan nampaknya NF sudah stabil emosinya dan nyaman ya berada di Handayani. Sekali lagi ini pasti sesuatu yang tidak ringan ya dilakukan oleh pekerja sosial maupun psikolog di Handayani. Tentu KPAI mempelajari ini cukup dalam gitu ya, karena kasusnya cukup berbeda dari kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Kalau kita konsen kepada aspek psikologis si anak ini, apa sih sebenarnya yang mendorong sehingga kemudian anak ini ada di posisi seperti ini, Mbak Retno? Apakah memang traumatik di masa tumbuh kembangnya, atau memang lingkungannya yang membentuk perilaku seperti ini? Ya sebenarnya sih kalau orang dewasa di sekitar anak, termasuk di sekolah ya, di sekolah kan ada guru BK ya. Andai kan wali kelas mempelajari perilaku, pasti pada jeda selama dia kebingungan sebagai korban kekerasan seksual, itu pasti akan menunjukkan perilaku yang berbeda dari biasa. Nampaknya ini yang tidak tertangkap ya oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi kebingungan, dia berhenti menstruasi,
koordinasi, kemudian dia yakin bahwa ini hamil lalu bagaimana, itu kan membuat dia panik ya, dan juga marah dengan keadaan. Ya, mungkin saja itu memicu. Walau sebenarnya yang lebih tahu mungkin psikolognya, tetapi bagi kami KPAI, kami tetap menempatkan NF adalah sebagai korban, termasuk hak atas pendidikan. Karena NF ini udah kelas 9. Dia kelas 9, sudah akan ujian ketika awal Maret peristiwanya terjadi. 16 Maret kan sudah belajar di rumah kebijakan DKI. Nah, pada posisi itu memang kami sudah berkoordinasi juga dengan sekolah, kemudian dengan Kasudin Jakarta Pusat dan juga kepala dinas, dan memang mereka nih Pemprov DKI tetap akan menjamin hak atas pendidikannya. Jadi nilai untuk kelulusan akan dihitung semester 1 sampai 5 karena dia masih anak, masa depannya masih panjang, dan nampaknya dia ingin melanjutkan hidupnya gitu ya, ingin memulai hidup yang baru. Jadi memang kita harus dukung dan penuhi. Negara harus memenuhi hak atas pendidikan, dan Dinas Pendidikan DKI akan memenuhi itu. Oke, Mbak Retno, ini sensitivitas kasusnya cukup tinggi begitu. Bagaimana kemudian memilah-milih begitu? Konsen KPAI lebih ke aspek apa nih dalam penanganan korban ini, si anak NF ini? Kalau kami kan lembaga pengawas ya, jadi pertama yang terkait pendidikan kami sudah koordinasi, sudah komunikasi, sudah seluruhnya ini akan diproses lah kelanjutan kelulusan dan juga proses dia nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Nah itu pertama pemenuhan hak itu. Yang kedua tentu hak atas kesehatan ya, pemenuhannya seperti apa, karena dinas ini bagaimana kalau nanti dia melahirkan dan lain-lain ya, ini tentu dengan dinas kesehatan. Nah, satu lagi adalah proses hukumnya. Proses hukumnya kan nanti lewat sistem pengadilan anak. Nah, nanti ketika pengadilan anak ini tentu kita pun akan melakukan pengawasan proses ini. Baik pada saat dia kasus dugaan pembunuhan terhadap balita maupun terhadap kasus dia menjadi korban perkosaan. Artinya kan kalau pengadilan anak itu tertutup, biasanya tidak masalah gitu, karena itu di dalam ruang tertutup yang tidak bisa diakses sembarang pihak, termasuk media. Tetapi kalau dia berada di pengadilan yang pelaku pemerkosaannya ini, maka kan dia bisa dihadirkan sebagai saksi. Kalau memang dia tidak bersedia atau secara psikologis dia enggan, merasa bahwa itu akan ada tekanan publik dan lain-lain, ya tentu akan ada cara lain bagaimana nanti kesaksian yang bersangkutan. Bisa saja gitu dalam bentuk rekaman atau dalam bentuk lain. Tentu ini harus melihat situasi dan kondisi psikologinya nanti gitu ya. Tapi kan proses hukum ini dia akan lalui satu-satu ya, dan dalam kondisi hamil pula. Ini kan sesuatu yang perlu juga dipertimbangkan, apalagi hamil di usia belum genap 15 tahun, tentu ini penuh resiko. Jadi memang kesehatan dia itu menjadi fokus utama KPAI saat ini. Yang kedua adalah pendidikannya. Oke. Baik, Mbak Retno, kita ke Pak Hari. Pak Hari masih dengan kita, Pak? Ya, siap. Ya, Pak Hari, kita ingin mendapatkan kabar baik begitu, walaupun kemudian proses pemulihan untuk menenangkan korban NF, anak NF ini, apa yang terbaru Pak yang bisa kita dapat informasi mengenai perkembangannya, Pak? Jadi kami ingin sampaikan bahwa LPKS Handayani dengan tahapan Permensos 107 tahun 2019 hingga mendapatkan mandat untuk menerima rujukan dari Kejati untuk melakukan rehabilitasi sosial selama menunggu proses hukum bagi NF ini. Dan sudah tentu yang dilakukan oleh Rumah Aman ini melakukan berbagai upaya yang sifatnya penguatan secara mental, sosial, psikososial, bahkan juga spiritual, dan juga memberikan kesempatan untuk mengikuti beberapa pelatihan keterampilan, termasuk menyalurkan hobi dia untuk kembali melukis. Nah, yang perlu kami sampaikan selama ini pendampingan dari pekerja sosial tampaknya cukup bagus perkembangannya. Yang bersangkutan bisa menjelaskan
berbagai hal tentang situasi dan kondisi yang dialami secara terbuka, ya, dan nampak yang bersangkutan cukup nyaman di balai tersebut, dan para pendamping terus mendampingi secara intensif sehingga menjadi sahabat dari NF. Disitulah segala sesuatu yang terjadi dengan kehidupan NF itu terbuka, termasuk banyak hal yang selama ini mungkin publik belum ketahui, bahwa yang bersangkutan menjadi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh 3 orang. Bahkan sejak Agustus saya baru saja mendapatkan laporan dari pekerja sosial yang terbaru bahwa pelaku F itu telah melakukan pelecehan seksual di bulan Agustus sampai September, namun yang bersangkutan melakukan pelecehan, tetapi NF berhasil menangkis atau menolak dan bahkan sempat menyilet dari pelaku F sehingga tidak berani kembali. Nah, pelaku kedua inilah yang sebetulnya dari Oktober sampai Januari melakukan tindak kekerasan sambil pemukulan, bahkan ancaman dengan video terjadi dan kejadian, dan itu berlangsung dari Oktober sampai Januari. Nah, kemudian kondisi inilah yang membuat NF ini sangat marah, sedih, dan merasa kotor, merasa tidak punya masa depan, yang membuat yang bersangkutan ketika ketemu kekasihnya itu mau tidak keberatan untuk melakukan hubungan seperti suami istri sebanyak 3 kali, tapi yang patut disayangkan, yang bersangkutan melakukan tindak kekerasan dan penyimpangan seksual dengan cara mengikat anak itu dan menyiksa terlebih dahulu, mengikat pakai jasper, ditetes lilin, dan baru melakukan perkosaan. Saya ingin menjelaskan ini bukan bermaksud secara vulgar mengungkap kepada publik, agar kita memahami bahwa anak ini betul-betul dalam keadaan yang sangat menderita dari bulan Agustus sampai bulan Januari, sampai akhirnya pada bulan Februari sebagai anak perempuan yang menginjak, yang sudah tahu reproduksi, ya, sehingga dia merasa sangat gelisah atas kemungkinan hamil, walaupun kehamilannya itu diketahui secara pasti setelah pihak RS Polri beserta Handayani melakukan pengecekan ke dokter ginekolog dan dalam posisi 14 bulan. Nah, sehingga apa yang selama ini sudah berkembang di masyarakat yang menunjukkan bahwa NF ini kemungkinan mempunyai ciri-ciri yang identik dengan opasi seperti yang digambarkan oleh jumlah kalangan, kami perlu berhati-hati saya kira untuk mengambil kesimpulan sejauh itu, karena mohon sedemikian rupa mari kita menganalisis secara komprehensif. Kita lihat juga latar belakang, bahkan sejak kecil dari anak itu juga pernah mendapatkan kekerasan, sampai dia dewasa mendapatkan kekerasan secara terus-menerus oleh 3 orang dalam bentuk kekerasan seksual, sehingga gambar-gambar yang dihasilkan itu sebetulnya secara kronologis itu setelah kejadian itu berulang kali, dan itu di produk sekitar bulan Februari, dan gambar itu memang gambar-gambar yang menakutkan. Tetapi berapa gambar itu menunjukkan gambar yang sebetulnya dia rasakan sendiri, seperti yang diikat oleh tali tambang, kemudian di situ ada tulisan keep calm and give me tonsure. Ini saya artikan rasa sakit luar biasa. Itu digambarkan oleh dirinya yang sebetulnya kurang lebih sama dengan situasi yang dia ceritakan ketika dia diperlakukan secara kekerasan oleh kekasihnya. Jadi mungkin ada unsur suka sama suka dengan kekasihnya karena dia sudah tidak merasa berharga dan tidak keberatan, tetapi ada unsur kekerasan seksual dan pencabulan kepada anak di bawah umur. Sehingga layak 3 orang ini menjadi tersangka, dan salah satunya saya sudah dapat laporan ke P21 untuk F, R dan A, semoga P21, sehingga proses hukum kepada anak selaku pelaku itu bisa segera ditetapkan. Dan mohon kiranya bisa dilihat hubungan kausalitas antara kejadian kekerasan dilakukan anak dengan kekejaman,
dihubungkan dengan latar belakang anak dan penderitaan yang dia terima ya selama masa sebelum kekerasan dia lakukan. Jadi ada kemungkinan seperti yang diceritakan terlintas di pikirannya perasaan kesal, unek-unek, dendam, bahkan dia lampiaskan dan menghilangkan nyawa anak itu. Itu pengakuan real dari NF kepada para pekerja sosial yang sekarang sudah sangat dekat dengan NF. Oke, baik Pak Hari, memang berat sekali tekanan mental dan fisik yang dialami, lalu kemudian kita ingin memastikan kembali upaya apa yang masih bisa kita lakukan untuk menyelamatkan anak ini, NF ini, dan juga bagaimana mempersiapkan dia untuk bisa kembali di tengah masyarakat. Kita akan lebih lanjut bahas di segmen berikutnya. CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya masih dengan Mbak Retno dan juga Pak Hari. Mbak Retno, saya menganalogikan bahwa kita ini orang-orang dewasa punya dosa apa sih Mbak sebenarnya sehingga kemudian hal-hal seperti ini masih terus terjadi, masih terus melanda anak-anak kita. Apa yang masih kita bisa upayakan, Mbak Retno, agar kemudian tidak ada lagi kasus-kasus serupa seperti ini? Ya, ini kan kalau tadi Pak Ari menjelaskan ya, kita semua melihat bahwa Ananda ini penuh penderitaan. Sebenarnya dia dirundung masalah, tapi dia tidak punya cukup orang ya untuk orang dewasa untuk mendengarkan dia dan memahami dia, untuk mengerti apa yang sedang dia alami. Itu kan tidak tergambar. Nah, ini yang sebenarnya para korban kekerasan seksual, jangankan anak-anak, orang dewasa pun sebenarnya juga sama. Dia akan punya perasaan-perasaan tadi ya, takut. Nah, ini takut, bingung, khawatir, malu, itu tentu bercampur aduk, dan dia merasa ini sudah baik loh dia tidak mencoba mengakhiri hidupnya gitu ya. Jadi banyak kasus ketika tidak punya jalan keluar, biasanya akan berpikir pendek untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini yang kemudian dari awal ketika kasus ini muncul, KPAI itu sudah menduga pasti ada latar belakang kenapa dia melakukan tindakan yang diduga pembunuhan ini. Dan sudah ditunjukkan misalnya dengan dia menyakiti hewan seperti kucing. Itu kan hal yang sesungguhnya jika ditangkap kita bisa bantu dari awal. Ini kan tidak gitu ya. Jadi memang kasus ini demikian rumit, dan tadi ya menarik sekali ketika Mas menyatakan apa sebenarnya kesalahan kita sebagai orang dewasa. Nah, yang pertama ini terkait dengan pendidikan seksual ya. Pendidikan seks itu di Indonesia masih dianggap tabu. Sehingga kemudian ini hal kita tidak terbuka. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita jadikan antisipasi itu menjadi tidak bisa diantisipasi. Misalnya saja budaya di Indonesia lah berbicara tentang penis dan vagina pun menggunakan kata-kata yang ya dengan padanan yang aneh-aneh gitu ya. Tidak mau mengatakan itu, padahal apa salahnya berbicara tentang misalnya organ yang kita sebut dengan penis maupun dengan tadi ya vagina gitu. Kemudian yang kedua adalah karena kita tidak terbuka, jadi anak-anak ini bisa mencari cara sendiri atau malah dia tidak punya informasi ya bagaimana melindungi tadi ya soal kesehatan reproduksi, bagaimana melindungi kesehatan reproduksi dirinya ketika hamil usia segitu, apa resiko-resikonya dan lain-lain. Satu lagi adalah meminta tolong. Ini yang banyak sekali anak itu bingung ketika dia jadi korban bully, apalagi korban kekerasan seksual, mau bicara kan diancam. Nah, pada saat seperti itu disinilah sebenarnya terlihat ya, jadi kepekaan itu harusnya ada wali kelasnya atau guru BK-nya atau kemudian lingkungan seperti ibunya, ibu sambungnya atau orang dewasa sekitar lainnya. Nah, ini yang anak ini tidak mendapatkan pertolongan di awal ya, sehingga terjadilah peristiwa yang diduga pembunuhan balita tadi. Oke, artinya kemudian identifikasi awal dari orang-orang dewasa di lingkungan terdekat ini menjadi signal yang penting untuk bisa dipahami. Betul. Begitu ya Mbak Retno ya?
Ya, karena kan kasus awalnya dia korban perkosaan tadi kan, Ya. oleh 3 orang dewasa, orang terdekat dia. Kan awalnya sebenarnya problemnya itu. Ya. Nah ini yang kemudian memicu berbagai hal karena di tengah kebingungan dia. Oke, oke. Saya ke Pak Hari. Pak Hari, secara regulasi Pak, apakah kemudian masih bisa kita dorong payung hukum untuk kemudian menutup celah kejadian ini tidak terulang? Apakah sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita pastikan bahwa kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi, Pak Hari? Ya, pertama sebetulnya kalau merujuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak, upaya-upaya yang terkait dengan pencegahan itu ya cukup kuat pasal-pasalnya, karena saya juga ikut menyusun pada waktu itu. Oke. Sehingga itu yang perlu digencarkan. Cuma memang tidak terbatas hanya pencanangan gerakan-gerakan nasional, tapi harus ada affirmative action, bahkan sampai ke akar rumput. Yang kedua, sudah tentu sistem peradilan anak ini, Undang-Undang 11 tahun 2012, sebetulnya sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana menjaga harkat martabat anak. Namun demikian sudah tentu proses yang terjadi sebelum pengadilan ini harus betul-betul dipersiapkan dari sisi mental anak. Karena dia akan menghadapi proses persidangan yang diduga akan panjang. Dia sebagai korban, kemudian dia menghadapi tiga perkara sebagai saksi, tuntutan terhadap 3 pemerkosa. Jadi 4 kali persidangan. Nah ini sudah tentu dari sisi tugas Balai LPKSA, Andriani harus mempersiapkan betul agar anak itu siap menghadapi berbagai pertanyaan, kemudian argumen, sebagainya. Terutama memang yang sempat juga disampaikan oleh NF, bagaimana rasa khawatir dia kalau nanti ketemu pelaku yang sebetulnya dia sangat menakutkan. Dan betul Bu Retno, pada saat kebingungan yang dihadapi, dia takut juga melaporkan kepada bapaknya karena takut merusak hubungan antara bapak dengan ibu tirinya. Karena saudaranya itu kan adalah yang dibawa 2 orang itu adalah saudara ibunya. Oke. Ini refleksinya sebetulnya ke depan bagaimana memastikan kontrol pengawasan orang tua ketika ada orang lain di keluarga tersebut. Ini pun menjadi catatan kita dari kasus ini. Pembelajaran yang lain, memang kalau gadget itu merupakan hal yang bisa mempengaruhi perilaku anak karena diceritakan dia senang media sosial dan punya grup yang memberikan tantangan-tantangan. Ya. Nah ini juga suka menonton Suki, menonton Slenderman, suka membaca novel My Psychopath Boyfriend misalkan. Bisa saja itu menjadi pemicu untuk membentuk satu perilaku yang sebetulnya merupakan pelampiasan dengan coping behavior terhadap apa yang dilihat dari berbagai media tersebut. Sehingga perlu ada pembatasan. Sekarang ini film-film di gadget bisa diakses secara bebas. Ya. Sehingga perlu aturan mungkin dari Kementerian Kominfo untuk membatasi tayangan-tayangan yang tidak layak dikonsumsi oleh anak, terutama tayangan kekerasan. Kira itu yang perlu kita perbaiki ke depan. Oke. Mbak Retno, terakhir Mbak, berikan kita semua kepastian bahwa kemudian NF ini mendapatkan pendampingan ini terlalu berat untuk dia, bahwa kemudian kasus ini harus selesai secara hukum begitu, dan bagaimana kemudian secara fisik dan mental dia bisa kembali siap untuk diterima oleh masyarakat. Apa optimal langkah yang akan disiapkan oleh KPAI untuk ini? Ya, pertama tentu KPAI akan mendorong ya agar 3 pelaku kekerasan seksual terhadap Ananda FS ini dihukum ya setimpal sesuai peraturan perundangan. Yang kedua adalah kami berharap bahwa hakim ini memiliki pertimbangan sendiri ya ketika misalnya terkait dengan dugaan pembunuhan balita yang dilakukan oleh NF. Nah ini kita berharap betul bahwa hakim bersedia untuk paling tidak melihat dari sudut
pandang bahwa ada pemicu yang lain. Meskipun kan nanti sistem peradilan pidana anak hanya berlaku untuk ketika pengadilan anaknya itu kan di kasus NF, tapi untuk orang dewasa kan NF juga harus diperlakukan SPPA-nya tadi ya, sistem peradilan pidana anak. Kami juga menyayangkan KPAI ya, kami mencoba untuk pencegahan terkait dengan bagaimana gambar-gambar NF, foto-fotonya yang ada di Instagram ya, dia gitu di media sosialnya itu beredar dan dipakai oleh media. Kami berharap ini media tidak mengambil seperti itu karena ini melanggar pasal 19 sistem peradilan pidana anak bahwa identitas anak korban kekerasan seksual maupun pelaku pidana itu harusnya tidak boleh ditampilkan di dalam pemberitaan ya. Ini yang identitas nama sekolah, rumah dan lain-lain. Nah, ini yang barangkali kita akan koordinasi dengan Dewan Pers juga agar ini demi masa depan NF ke depan yang masih panjang ini ya, kita berharap ini ada upaya pencegahan. Yang kedua adalah terkait dengan peradilannya nanti kami akan melakukan pengawasan tentu dan berharap bahwa kalau soal pendampingan NF ini sudah diatur juga dalam SPPA bahwa seorang anak bahkan saat pemeriksaan harus didampingi keluarganya, kemudian juga lawyer ya. Ini semua proses ini nanti juga KPAI akan tetap pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada kami. Oke. Demikian, Mas. Ya, baik Mbak Retno. Pak Hari, terakhir singkat saja, apa kemudian jaminan untuk NF ini bisa mendapatkan semua perlindungan dalam masa rehabilitasi, pemulihan ini sehingga kemudian secara mental dia bisa lebih siap dan tidak menutup kemungkinan kalau kemudian akan kembali ke masyarakat. Kasih kita kepastian itu, Pak Hari. Ya, sesuai dengan mandat yang diberikan sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang diatur juga dalam SPPA, maka kemudian sosial siap melakukan pendampingan secara penuh. Bahkan sebetulnya laporan-laporan yang kami sedang siapkan juga akan diserahkan nanti ke kejaksaan, ke penuntut umum, ke hakim anak, bahwa apa yang sudah dilakukan dari mulai proses asesmen sampai pendampingan kita akan sampaikan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, dan sudah tentu ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam persidangan. Ya, memang untuk diversi mungkin karena usianya sudah di atas 14 tahun, izin Bu Retno kemarin tanggal 10 sebetulnya ulang tahun tepat yang ke-15 dan sempat kita menghadirkan orang tua dan anak adiknya sehingga suasananya sangat mengharukan. Bapaknya sangat menyesal kecolongan dua saudaranya telah melakukan kekerasan di rumahnya bahkan memperkosa anaknya. Nah, kami berharap sebetulnya peradilan itu tetap berbasis pada keadilan restoratif justice, sehingga kalaupun sampai harus dipidana, penjara adalah pilihan terakhir. Mungkin untuk pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan saja mungkin suatu hal yang sulit karena pengadilan ini akan memutus seadil-adilnya atas kekerasan yang dilakukan oleh NF sebagai pelaku. Tapi tidak menutup peluang ada pidana dalam bentuk pembinaan dalam lembaga. Nah, di LPKS Handayani itu sudah berkali-kali mendapatkan putusan hakim untuk melakukan pembinaan yang anak yang terpidana tapi diberikan layanan rehabilitasi sosial, dan alhamdulillah dalam perkembangannya cukup baik, termasuk yang kasus Wiranto, kasus yang Aceh 6 tahun, kasus koin 12 di bandara dan sebagainya, itu penetapan dari hakim akhirnya dirujuk ke Handayani, dan Kemensos menjamin untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial seoptimal dan pastikan kalau anak itu ingin merawat anaknya sesuai keinginan dari NF, kita pun akan bisa penuhi, dan dokter sudah memeriksakan 2 kali. Bahkan anak itu sudah ingin melanjutkan ke SMK, kita akan upayakan, mohon dukungan dari KPAI juga dan suku dinas pendidikan. Nah, ini sudah diberikan kelulusan berdasarkan portofolio semester 6 dan semester 1 sampai 5 juga hasilnya tidak buruk, jadi bisa lulus sehingga dia bisa menginjak ke SMA. Sambil menunggu kelahiran, sambil menghadapi persidangan, dia masih memungkinkan untuk terus sekolah ke SMK yang terdekat mungkin di sekitar balai, dan membuat anak itu bisa hidup kembali seperti dengan anak-anak yang lain. Pengamatan kami selama di balai, anak ini sudah bergaul dan sudah akrab dengan banyak pihak. Kami memantau 1 kali 24 jam.
ya, dan Ya. tidak ada indikasi yang mengkhawatirkan. Oke. Bahkan ceritakan bahwa dia sering menyayat binatang, kita di sana banyak kucing itu dia Oke. sayang betul dan tidak diperlakukan Ya. apa-apa. Jadi itu saya kira kekerasan dilakukan itu karena terpicu oleh keadaan yang sangat menderita pada Oke. dirinya. Oke. Tadi Bu Retno Baik, sampaikan. baik Pak Hari, kita sudah menangkap poinnya bahwa kemudian jaminan itu sudah ada dari semua pihak. Terima kasih Pak Hari Hikmat, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, dan juga Mbak Retno Listiarti, Komisioner KPAI, sudah bergabung dengan kita malam ini.